Resmi, Coach Sintayong akhirnya dipastikan akan segera teken kontrak. Reaksi Jordi Amat tuai sorotan jelang ronde ketiga. Nama Park Hang-seo kini ramai di media sosial. Martin Paes mulai tak sabar debut jelang putaran ketiga. Coach Sintayong senang satu grup dengan langganan peserta Piala Dunia. Oleh Romeni semakin kuat untuk bergabung jelang putaran ketiga. Nama Kevin Dix kini terus semakin ramai diperbincangkan. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Timnas Indonesia disebut masuk grup maut di putaran ketiga ini. Bek Timnas Indonesia yaitu Jordi Amat memberikan reaksi positif atas hasil drawing tersebut. Ya, Timnas Indonesia bisa dibilang ketiban lawan-lawan tersulit di grup ketiga ini. Beratnya grup ini bisa dilihat dari bagaimana mayoritas lawan-lawan Timnas Indonesia punya pengalaman lolos dan bermain di Piala Dunia. Dalam hal ini praktis hanya Bahrain yang belum pernah tampil di turnamen 4 tahunan tersebut. Sementara Cina, Arab Saudi, Australia, dan Jepang bisa dibilang menjadi langganan di ajang tersebut. Bek senior Timnas Indonesia itu Jordi Amat menyampaikan pesan semangat pantang menyerah atas hasil drawing tersebut. Fearless, kata Jordi Amat dalam unggahannya yang berarti tanpa rasa takut. Sampai jumpa September nanti imbuhnya lagi. Unggahan itu turut direspon bek Timnas Indonesia lainnya yaitu Jaitsas. Pemain yang akan bermain di Serie A itu menimpalkan let's go sembari membubuhkan emotikon penuh semangat. Mantan pelatih Timnas Vietnam yang disebut-sebut rival berat Coach Sintayong kini tengah ramai dan dikabarkan kini mengajukan lamaran untuk menjadi pelatih salah satu negara di Asia. Pelatih yang dimaksud di atas adalah Tuan Park Hang-seo. Ya, pelatih asal Korea Selatan itu disebut sosok pelatih yang sangat berpengaruh bagi sepak bola Vietnam. Sejak ditunjuk pada September 2017, sederet prestasi telah diraihnya. Namun ia memutuskan untuk meninggalkan Timnas Vietnam setelah kontraknya berakhir pada 31 Januari 2023. Sejak saat itu, Park Hang-seo belum melatih tim manapun meski mengaku mendapatkan banyak tawaran. Setelah menganggur selama 1,5 tahun, Tuan Park Hang-seo tampaknya sudah siap untuk kembali melatih sebuah tim. Bahkan pelatih berusia 66 tahun itu dikabarkan telah mengajukan lamaran untuk memimpin timnas India. Menurut Times of India, Park Hang-seo adalah salah satu kandidat yang melamar untuk memimpin timnas India. Ya, kabarnya Federasi Sepak Bola India sejauh ini telah menerima 214 lamaran dari para pelatih dan perwakilan mereka. Jumlah tersebut diperkirakan akan meningkat karena masih tersisa 7 hari lagi sebelum batas waktu 3 Juli. Kami tidak mempertimbangkan permohonan apapun sampai batas waktu yang ditentukan. Minggu depan kami akan memilih lamaran, mengategorikan pelatih dan melanjutkan prosesnya. Saat ini kami tetap membuka semua opsi, jelas tulisan media tersebut. Penerjemah Coach Sintayong kabarnya memastikan sang pelatih akan memperpanjang kontrak bersama Timnas Indonesia. Yang mengatakan juru taktik asal Korea Selatan itu cinta pakai banget dengan Indonesia. Ya, teka-teki perpanjangan kontrak Coach Sintayong yang akan habis pada 30 Juni 2024 ini kini memang terus menjadi perbincangan hangat. Sempat ramai kabar bahwa sang pelatih juga masuk radar Timnas Korea Selatan. Hal tersebut yang disebut membuatnya belum memperpanjang kontrak hingga detik ini. Padahal PSSI sudah memberikan proposal final kepada Coach Sintayong beberapa pekan yang lalu. Namun spekulasi tersebut terbantahkan, di mana Coach Sintayong tidak masuk ke dalam radar calon pelatih baru Korea Selatan. Hal tersebut dibenarkan oleh asisten penerjemah sang juru racik. Pria yang akrab disapa JJ itu memastikan bahwa Coach Sintayong akan bertahan di Timnas Indonesia. Pasti, kata JJ lewat sambungan telepon kepada Radot Valen dikutip dari akun Instagram Jebret Media pada Jumat 18 Juni 2024 ini. Secara lisan, Coach Sin sudah pernah bilang waktu itu akan tanda tangan kontrak, ujar JJ. Radot pun menyambut hal tersebut dengan antusias. Ia percaya Coach Sintayong akan bertahan karena kecintaannya dengan Indonesia.
Timnas Indonesia akan bertarung pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Untuk bertarung pada babak tersebut, PSSI kabarnya sudah mengantongi sejumlah nama-nama pemain keturunan baru yang nantinya bisa membela Timnas Indonesia. Ya, Timnas Indonesia saat ini tergabung di grup C, diantaranya bersama Jepang dan Australia. Dalam hal ini, manajer Timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan bahwa tim pelatih sudah melakukan evaluasi besar-besaran sebelum bertanding di putaran ketiga ini. Salah satu evaluasinya itu adalah di lini depan Timnas Indonesia yang masih belum tajam. Nah, salah satu persiapan Timnas Indonesia saat ini kabarnya adalah mencari pemain-pemain keturunan. Diharapkan pemain-pemain keturunan itu bisa menjawab sebuah keraguan di lini depan tim merah putih. Untuk persiapan, kami akui masih membutuhkan beberapa pemain berkualitas di lini depan. Menurut kami, lini depan Timnas Indonesia masih kurang. Jadi kami sedang mengupayakan mencari pemain-pemain keturunan di lini depan, jelas Sumarji. Ya, kabarnya saat ini sudah ada beberapa nama pemain keturunan di posisi penyerang yang dimiliki oleh PSSI. Meski begitu, Sumarji tidak mau menyebutkan daftar nama-nama tersebut. Dari timnya, Pak Ketua Umum PSSI juga sudah mulai bekerja. Kami bersama-sama sedang berusaha itu. Lebih dari satu nama intinya dari posisinya striker, jelas Sumarji. Kabarnya salah satu nama penyerang yang dibidik oleh PSSI adalah Ole Romeni. Ole Romeni kini membela klub kasta tertinggi di Liga Belanda. Ya, dia salah satunya. Kami kejar terus supaya dia membela Timnas Indonesia, tutup Sumarji. Timnas Indonesia akan tampil di grup C dalam putaran ketiga nanti, di mana Timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan kuat seperti Jepang dan Australia. Jelang putaran ketiga ini, Timnas Indonesia dikabarkan kebanjiran kabar bahagia, di mana esko PSSI yaitu Arya Sinulinga mengungkapkan bahwa akan ada dua pemain keturunan baru nantinya. Meski tak gamblang menyebutkan nama Kevin Dix, namun Arya tak menampik dia menjadi salah satu pemain yang memiliki komunikasi intens dengan PSSI. Ya, diketahui Kevin Dix sempat ke Indonesia untuk berlibur di Bali. Namun pada kesempatan itu, Arya kabarnya tidak bertemu dengan pemain keturunan tersebut. Belum ketemu, kita tidak ketemu, tapi masih usaha. Kita komunikasi terus, kata Arya dikutip dalam kanal YouTube pribadinya. Sepertinya Arya memang tidak berani untuk berkomentar lebih jauh soal kedatangan pemain keturunan tersebut, termasuk siapa pemain yang dimaksudkan oleh Arya yang akan menjalani proses seleksi demi Timnas Indonesia. Selain nama Kevin Dix, ada pula nama Ole Romeni yang dikaitkan erat dengan Timnas Indonesia. Saya tidak berani ngomong soal itu, tapi saya bilang semakin intens ada dua, salah satunya Kevin Dix, boleh juga, kata Arya. Satu lagi saya tidak mau ngomong, kata Arya. Arya pun mengaku bahwa kebutuhan Timnas Indonesia bukan hanya pada lini depan saja, akan tetapi juga pada lini belakang. Calon kiper Timnas Indonesia itu Martin Paes kabarnya memberikan respon setelah Timnas Indonesia tergabung di grup C di putaran ketiga nanti, di mana penjaga gawang 25 tahun itu mengunggah ulang hasil drawing babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang menempatkan Timnas Indonesia dengan 5 negara top Asia lainnya. Selain mengunggah ulang, Martin Paes juga menaruh dua emoji mengangkat tangan ke udara. Emoji ini bisa diartikan sebagai momen merayakan sebuah keberhasilan atau sesuatu yang mengembirakan lainnya. Hal ini seakan menunjukkan bahwa Martin Paes sudah tidak sabar untuk segera membela Timnas Indonesia. Ya, Martin Paes sudah resmi menjadi warga negara Indonesia sejak akhir April 2024 kemarin. Namun Martin Paes masih belum bisa berpindah federasi dari KNVB ke PSSI karena masih ada satu syarat yang belum terpenuhi. Saat ini ada dua cara yang coba dilewati PSSI agar Martin Paes bisa segera membela Timnas Indonesia. Yang pertama, meyakinkan FIFA bahwa Martin Paes tidak melanggar pasal dan ayat yang menjadi pengganjal sang kiper. Jika FIFA tidak kunjung menerima permintaan PSSI, maka Federasi Sepak Bola Indonesia dapat membawa masalah Martin Paes ini ke pengadilan arbitrasi olahraga. Sekarang harapannya solusi terbaik bisa segera ditemukan sehingga Martin Paes bisa segera memperkuat Timnas Indonesia. Ia diharapkan bisa tampil sejak Timnas Indonesia mengarungi laga pertama grup C putaran ketiga, tepatnya saat tandang ke Arab Saudi pada 5 September 2024 nanti. Badan Tim Nasional yaitu Sumarji menyatakan bahwa Coach Sintayong tak mempermasalahkan hasil undian di putaran ketiga nanti. Hal itu meskipun skuad Garuda berada satu grup dengan 3 tim langganan Piala Dunia yaitu Australia, Jepang, dan Arab Saudi. Ya, Timnas Indonesia akan mencoba untuk kembali membuat sejarah baru. Selanjutnya, tim Merah Putih akan mengukir sejarah baru tersebut di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga nanti. Namun dalam hal ini, skuad Garuda mendapatkan tantangan yang cukup berat, di mana sesuai hasil drawing, tim Merah Putih menempati grup C bersama Jepang, Australia, Arab Saudi,
Putih, Cina, dan Bahrain. Selepas drawing, Sumarji pun langsung menghubungi coach Sintayong yang mengatakan bahwa pelatih asal Korea Selatan itu tidak mempermasalahkan dan senang dengan hasil undian grup tersebut. Tadi setelah selesai drawing, langsung menghubungi coach Sin dan menyampaikan hasil drawing. Sesuai dengan instruksi, lawan kita negara yang kita semua tahu dan coach Sin merasa tidak masalah, senang saja kita hadapi, jelas Sumarji. Di sisi lain, timnas Indonesia memang memiliki gambaran mengenai kekuatan Australia dan Jepang, sebab kedua tim tersebut pernah dihadapkan pada saat tampil di Piala Asia 2023 kemarin. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.